Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan aku Ways. Jadi kali ini aku akan membahas karakter terbaru yang bulan depan akan rilis di server Cina, teman-teman. Jadi banner karakter ini itu bertepatan banget setelah banner dari Atomic UR Plus, teman-teman ya. Kalau misalkan leak ini tuh bener, karakter ini tuh bakalan jadi meta breaker banget cuy. Karena dia hampir nge-tackle seluruh meta yang kita pakai sekarang ini. Jadi ini karakter bener-bener gila banget. Dan yang pasti wajib diperhitungkan kalian ambil atau enggak cuy. Oke, kita langsung masuk saja ke karakternya ya, penjelasan skill karakternya. Oke, jadi ini karakter terbaru bulan depan di server Cina yaitu G5. Harusnya kalian udah pada tahu ya. G5 UR Plus League masih prototype. Jadi ini belum fix ya karena di server Cina pun itu belum rilis, bahkan masih dalam prototype. Nggak menutup kemungkinan kedepannya bakalan ada buff atau nerf atau bahkan ada beberapa skill yang dihilangkan atau dirombak lagi ya. Tapi untuk sekarang kita bahas sedikit dulu. Setidaknya kalian tahu kira-kira bayangan karakternya itu gimana ya. Jadi benar-benar bisa kalian pertimbangkan untuk kedepannya ya. Oke, jadi posisi karakter ini itu frontline suppression dan juga endless pursuit. Pursuit itu apa? Pursuit itu adalah follow up, teman-teman. Oke, jadi kita masuk ke perkenalan untuk karakternya dulu ya. Jadi dia ada di faction monster dengan tipe high tech. Biasanya karakter dengan tipe high tech itu lebih ke arah utility. Tapi untuk G5 ini bahkan aku bisa bilang dia ngelibas semua mode. Bisa aku bilang kayak gitu karena ya kita lanjut ke skill-skillnya ya. Oke, kita masuk ke G5 Ultimate, teman-teman. Dia akan memberikan 12.000, ini kalau nggak pakai keepsake ya, 12.000% damage attack secara row, secara baris ya, baris depan. Kalau misal pakai keepsake, dia jadi 15.000%. Dan dia akan mengabaikan 45% spesialis evasion dan non-crit hit damage reduction, teman-teman. Kalau misalkan ada KS, ada keepsake, dia meningkat menjadi 60%. Dan yang pasti dia akan memberikan penetrasi unyielding dan juga spesialis unyielding. Jadi kalau misalkan musuhnya punya unyielding, langsung mati ya. Ini udah biasa sih. Ada banyak karakter bahkan sebelum G5 punya kit seperti ini. Lalu damage-nya itu di split ya, teman-teman. Jadi nggak pure 12.000 per kepala, nggak, dia dibagi lagi. Bedanya dengan Metal Bat UR kemarin, kalau Metal Bat UR kemarin kan memang pure di split untuk damage-nya. Nah, kalau G5 ini, kalau misalkan ada musuh yang nggak bisa di damage, contoh boros dalam mode resection, teman-teman. Jadi damage-nya akan nge-split ke musuh yang nggak dalam posisi nggak bisa di damage. Semoga kalian paham ya. Lalu untuk setiap target yang di split, damage-nya ada tambahan lagi. Kalau misalkan nggak ber-KS, dia 30%. Kalau misalkan pakai KS, dia naik jadi 40%. Mari kita lihat ke perhitungan damage-nya ya. Oke, yang di atas ini tuh nggak pakai keepsake, yang di bawah pakai keepsake ya. Tuh kalian lihat saja. Untuk yang 3 target, total menghasilkan damage 5200% per target. Kalau misalkan sisa 2 target, atau bahkan masih 3 tapi ada boros yang dalam mode resection yang nggak bisa nerima damage, dia akan memberikan damage 7800% total per target ya, per target. Sama mekanismenya dengan ber-KS, cuman bedanya, kalau KS bedanya, kalau untuk 3 target dia menjadi 7000% per target. Kalau misalkan 2 target sisa 2.
itu 10.500 per target. Kalau misalkan sisa 1, damage-nya semuanya masuk ke karakter itu ya. Jadi nggak cuman di PvP, bahkan di boss pun harusnya ini bisa kepake ya. Karena kalau misalkan bos kan cuman sendiri, di damage-nya bener-bener utuh ke bos itu. Ini untuk penjelasan ultimate dan juga perhitungannya. Kita lanjut ke G5 Ultimate Animation. Ini videonya aku dapatkan dari Bang Elfrid Sukalibur dari Discordnya Bang BLP. Oke, kita langsung aja tonton ya teman-teman. Oke, ini adalah videonya. Kita langsung saja mulai. Semoga aja nggak kegedean ya suaranya. Oke, seperti ini ya. Raw target, baris depan doang. Dan efeknya kalian bisa lihat sendiri. Kayak ada target-targeting gitu. Ya, inilah. Temanya kan robot ya. Jadi ya masuklah setidaknya untuk efek animasinya. Cuman untuk yang berkeepsake, aku belum tahu efeknya kayak gimana. Karena belum ada ya. Ini harusnya masih normal sih. Oke, kita lanjut ke pembahasan pasif ya. Dia akan mendapatkan 60% spesialis evasion di saat battle-nya dimulai. Kalau misalkan B5 70%, kalau misalkan P5 itu naik menjadi 80%. Dan ini yang pengen aku bahas. Kenapa alasan G5 ini itu akan menjadi meta breaker, teman-teman. Penghancur meta untuk saat ini ya, meta sekarang. Itu ada di bagian pasif yang ini, cuy. G5 akan mengurangi resuction, non-crit hit invincibility, dan juga regroup atau bahkan revenge ya. Resurrection itu merupakan awakening, pasif awaken dari Boros ya. Non-critical hit invincibility itu yang aku tahu untuk sejauh ini. Itu yang punya pasif ini itu cuman Garou ya. Dan untuk regroup itu punya Kabuto, untuk revenge itu punya Drive Knight. Nah, jadi secara tidak langsung satu karakter G5 ini itu men-tackle atau meng-counter ke 4 karakter tersebut ya. Biasa, pasif biasa. Untuk resection yang dikurangi itu 2 resection. Kalau B5 bintang kuning dia ngurangi 3. Untuk non critical hit invincibility, ini aku singkat NCHI. Non crit invincibility aja ya biar aku mudah ngomongnya. Dia akan ngurangin 4. Kalau misalkan B5 dia ngurangin 5. Kalau misalkan udah B5 dia harusnya akan menambahkan sebuah efek yang ngurangin regroup dan juga revenge untuk seluruh musuh ya. Kalau misal B5 dia ngurangin 5. Kalau misalkan P5 itu dia ngurangin 7. Untuk pasifnya apakah seberpengaruh itu? Menurutku B5 tuh udah cukup ya. Sekedar cukup aja. Tapi kalau misalkan mau dimaksimalin ke P5 nggak ada salahnya. Lebih bagus malah. Mendapatkan 80% spesialis evasion. Itu tinggi teman-teman. Tinggi ya, dari 70 ke 80. Itu banyak. Oke, ini dia untuk Boros Resurrection. Kalau misalkan borosnya A1, dia cuma punya 3 Resurrection. Kalau ketemu G5 yang biasa, Resurrectionnya jadi 1. Kalau misalkan G5-nya bintang 5, 0. Bisa langsung mati, bisa langsung hilang boros kamu. Langsung di-delete itu boros ya. Kalau kalian tahu, yang buat boros itu kuat, itu Resurrection ini teman-teman. Kalau misalkan A2, dia jadi 5 Resurrection. Tinggal dikurangin aja. Jadi, kalau misal normal jadi 3 Resurrection. Kalau misalkan B5, dari 5 Resurrection menjadi 2. Ini sangat men-tackle boros ya. Counter boros banget ini. Walaupun A2-nya masih bisa sedikit bermain lah. Tapi itu bentar doang ya. Salam perpisahan kepada boros. Oke, selanjutnya kita bahas tentang non-critical hit invincibility punyanya si Garou ya.
Ini aku singkat NCU aja, non crit undefeated ya. NCU, anjir, NCU. Keren juga. Untuk A1, NCU Garo itu 6 kali ya, selama 6 ronde. Kalau misalkan bertemu G5, yang dari 6 menjadi 2. Kalau misalkan G5-nya B5 menjadi 1. Mudah banget mati jadi sekarang Garo. Walaupun untuk sekarang, walaupun udah ada boros, bisa cepat mati juga. Tapi nanti kalau udah ada G5, ini udah ke tackle, udah mudah. Bahkan gak harus punya boros pun kita udah bisa bunuh si Garo dengan cepatnya. Untuk A2, NCU-nya 9 kali, tinggal dikurangin aja. Kalau misalkan G5-nya biasa, dia menjadi 5 NCU. Kalau misalkan bintang 5, jadi 4. Oke, selanjutnya Kabuto. Masih sering aku ketemu Kabuto. Walaupun damage-nya udah ke-tackle oleh Corgioro, tapi yang buat rese itu regroupnya. Regroup ini yang kita perlu counter, dan itu dihadirkan oleh G5. Untuk A1, regroup Kabuto itu 7 kali. Kalau udah bintang 5 jadi 2. Kalau G4-nya bintang 5, Kalau G4-nya bintang 5 jadi 2. Kalau misalkan udah P5, udah habis itu Kabuto, langsung mati ya. Nggak bisa hidup lagi. Kalau misalkan Kabuto-nya A2, regroupnya jadi 10, tinggal dikurangin aja. B5 biasa jadi 5, P5 menjadi 3. Setidaknya masih bisa nebe dikit-dikit lah. Cuman kalau A1 udah mati itu Kabuto, udah nggak guna lagi ya. Dengan catatan kalau bertemu G5. Oke, ini untuk Drive Knight. Sebenarnya aku nggak terlalu paham tentang mekanisme Drive Knight karena aku nggak ada karakternya dan juga jarang ketemu orang yang pakai Drive Knight. Tapi pokoknya untuk Drive Knight itu dia bisa revenge. Nah, revenge ini juga di-tackle oleh G5. Jadi satu karakter nge-tackle 4 karakter. Wow, ini karakter gila ya. GG G5. Belum lagi kita bahas nanti awakennya. Awakennya lebih gila lagi. Ini baru perintilan sedikit aja ini. Untuk A1, revenge-nya 8 kali. Kalau misalkan bertemu G5 bintang 5 jadi 3, P5 jadi 1. Begitupun dengan A2, revenge-nya 9 kalau misalkan dia A2. Kalau misalkan ketemu G5 jadi 4, kalau P5 menjadi 2. Jadi pendek umurnya. Oke, selanjutnya kita bahas ke awaken pasif ya. Kalau A1 dia akan ngereduce damage yang diterimanya sebesar 60%. Kalau misalkan A2 dia menjadi 80%. Dan kalau A2 dia ada tambahan spesialis HP. Spesialis HP yang di-reduce. Jadi Corgioro bakalan membantu banget untuk G5 ini kalau misalkan G5-nya A2. Lalu damage original yang diserap, ya, damage asli yang diserap itu akan di-convert menjadi energi resilience. Energi resilience ini itu perisai warna merah, teman-teman. Jadi dia punya pertahanan sendiri ya. Walaupun damage-nya sakit, pasifnya OP, karakter ini juga tebel dengan adanya reduce damage dan juga convert damage menjadi shield. Wah, ini udah perfect lah ini karakternya. Lalu, sebelum karakter apapun itu jalan, G5 ini tuh punya 40% chance untuk melakukan charge pursuit. Nah, charge pursuit itu apa? Seperti follow up ultimate. Kalau misalkan A1, chance-nya 40%. Dan damage ultimate follow up-nya itu 80% dari total damage G5. Kalau misalkan A2, dia naik chance-nya menjadi 60% dan damage-nya 100%. Lalu untuk A2 itu ada tambahan skill lagi, pasif lagi. Jika target depan front row musuh itu nggak ada yang bisa di damage lagi, dia bakalan nge-follow up ultimate ke row belakang lawan. Wah. Tapi kalau misalkan depan belakang row musuh itu nggak ada yang bisa dikasih damage, itu apa yang akan terjadi? Nah, harusnya dia bakalan diem ya, nggak bakalan follow up. Follow up-nya nggak bakalan kepake di situ.
Sampai kalau misalkan ada musuh yang udah bisa di damage lagi, dia bakalan bisa follow up baru. Seperti itu ya, harusnya mekaniknya seperti itu. Cuman nggak tahu, karena masih gambaran kasarnya aja ini. Lalu, kuota untuk dia follow up, kalau misalkan A1, dia cuma 2 kali. Kalau misalkan A2, dia bisa 3 kali per turn. Wah, ini gila sih. Follow up ultimate, damage-nya sakit lagi. Tebel lagi. Wah, udah perfect ini ya. Paket lengkap pokoknya G5. Lalu ada tambahan pasif lagi. Setiap musuh mati, ya, misal satu mati, chance untuk dia follow up itu naik 40%. Jadi kalau misalkan musuh mati berapa ya? Setidaknya 2 mati lah. Follow up-nya menjadi 100%. Jadi udah pasti dia follow up. Kalau misalkan A2, harusnya satu musuh mati pun udah bisa 100% chance-nya follow up ya. Jadi follow up-nya udah pasti jalan gitu. Lalu charging pursuit ini itu harusnya itu nggak bisa dikontrol oleh core Gyoru ya. Harusnya. Oke, jadi seperti itulah pembahasan dari saya tentang G5 ini teman-teman. Menurut kalian gimana? Dan ingat, ini masih prototype teman-teman, masih belum fix. Bahkan karakternya itu belum rilis di server Cina. Tapi ya, kalau misalkan karakternya bener-bener kayak gini, nanti pada saat rilis, itu bakalan ngubah meta banget ya. Aku bisa bilang G5 ini jadi karakter wajib yang harus kita ambil ya. Setelahnya, itu bisa dipertimbangkan G5 ya. Apalagi kalau misalkan kalian nggak ada boros ya. Kalau untuk ambil keepsake, aku bisa bilang kayaknya nggak wajib-wajib banget kalau misalkan G5 pakai keepsake, karena itu nggak terlalu naik signifikan dari B5 biasa. Cuman yang pasti ada peningkatan lah. Tapi bisa dipertimbangkan lagi untuk diambil keepsake-nya atau enggak. Tapi kalau untuk A2 kayaknya lebih bagus dibanding kalian ngambil keepsake. Cuman tiketnya kan beda ya. Cuman ya pinter-pinter kalian dah gimana cara ngaturnya. Dan sesuaikan juga dengan line up kalian dan kondisi PvP di server kalian juga ya. Oke, mungkin itu saja video dari aku. Jangan lupa kalau misalkan ada pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe agar aku lebih semangat buat videonya ya teman-teman. Oke, thank you udah menonton. Sampai jumpa di next video. Dan santai saja, nanti kalau misalkan ada leak terbaru tentang karakter G5 ini, pasti aku bakalan upload video ya. See you next video, dadah.